Hai, ikutin terus, pantengin terus acara kita di Ngobrol Tektok. Bukan hanya bicara, tapi berbagi cerita. Dari sumbernya langsung tentunya. Dengan Mbak, siapa Mbak? Indana. Mbak Indana, oke. Aku manggilnya siapa nih, Mbak atau Nak aja Indana. Indana ya, oke, Iya. nama yang sangat indah ya. Oke, Indana, terima kasih sekali ya udah mau diajak ngobrol tektok, bukan hanya bicara tapi berbagi cerita dari sumbernya langsung. Terima kasih kembali. Nah, aktivitas saat ini tuh lu sebagai apa sih? Sekarang sih lagi jadi relawan. Relawan apa tuh? Kebetulan lagi jadi relawan di salah satu fasilitas kesehatan di ibu kota. Ibu kota. Relawan ibu kota. Biasa. Emang. DKI Jakarta. Itu jadi relawan apa tuh? Yang lagi rame relawan COVID kali ya? Lagi hitsnya kan COVID nih. Emang lagi hits banget. Lagi hitsnya. Hebat banget ya bisa mau jadi relawan gitu ya. Emang nggak takut, Indana? Takut nggak takut sih. Dibilang takut sih enggak sebenarnya, karena kan kita well prepare ya, enggak cuman kayak badan doang nih jalan keluar, enggak, kan kita pakai masker, kita pakai hand scoop, kita juga pakai face shield, terus juga semuanya kan pasti udah dipikirin lah, misalnya mau kemana, kalau misalnya emang mau ke tenda swab segala macam ya well prepare, kita pakai hazmat segala macam. Terus kalau misalnya kita mau ke masyarakat, kita mau penyuluhan keliling gitu ya kita pakai masker kayak gitu, jaga jarak, kita kadang pakai face shield, tergantung gimana sih, dan menyesuaikan juga tempatnya gitu loh, biar kita nggak menakutkan tapi kita tetap menjaga diri kita dengan baik. Oke, berarti ada persiapannya ya, Betul. nggak sembarangan keluar terus bebas gitu aja, nggak Enggak. pakai masker ya kan, terus udah gitu nggak jaga jarak Iya. gitu ya. Iya betul. Berarti ingat ya harus 3M-nya tetap diterapkan. benar, oke. Kok bisa tertarik nih dengan pekerjaan sebagai relawan COVID ya kan, udah tahu tadi ada rasa takut gitu, terus perlu persiapan itu gimana sih kok bisa tertarik gitu? Apa yang membuat tertarik Indana? Oke. Kalau misalnya jujurnya memang kan emang baru lulus kuliah, Oke. terus kayak banyak waktu senggang segala macem, terus sambil mencari-cari pekerjaan lain yang memang lebih settle atau lebih tetap, dan memang ada relawan ini. Sebenarnya udah mau jadi relawan itu dari beberapa bulan yang lalu, itu kan sudah ada tuh, sudah dibuka, namun tidak diizinkan orang tua karena tadi kan Mikir lagi gitu lagi ya, kasusnya dengan segala banyak, resiko-resikonya kasusnya tinggi, ya. segala macamnya sangat-sangat kayak wah tidak. Akhirnya bulan November ada lagi pembukaan, itu juga izin sama orang tua segala macam, diizinkan, namun memang ternyata ada hambatan, mungkin karena orang tuanya juga belum lepas segala macam ya. Jadi ada lagi buka di akhir November, itu gelombang 2-nya, akhirnya kayak ya udahlah bismillah gitu kan, bismillah, dicoba dijalani segala macamnya, dan ternyata alhamdulillah masuk gitu kan. Kenapa mau? Pertama karena memang waktunya lagi lenggang, terus kedua memang dari sarjana kesehatan. Oh, pas gitu ya. Iya, Ngerasa, dan ngerasa oke. pas, dan ngerasa kayak sebenarnya udah muak sih sama COVID itu, sebenarnya udah mau kayak aduh nih gimana sih gitu, kayak orang sekarang malah makin capek, malah makin nggak aware-nya makin berkurang segala macam. Kasusnya tambah banyak. Iya, kasusnya tambah banyak, malah orang-orangnya kayak udah makin duh gue capek ini sebenarnya buat diem di rumah segala macam, kayak nggak bisa nih gitu, kayak udah rasa dirinya tuh udah nggak bisa, kayak wah nggak bisa nih, harus kayak keluar, kayak harus kayak karena udah capek sendiri juga, kayak aduh ini tuh harusnya kayak gini gitu loh, karena harusnya kayak orang tuh harusnya aware segala macam, terus kayak pengen banget penyuluhan segala macam, karena kan memang udah dari sarjananya memang kayak gitu kan, dari sekolahnya segala macam kan diajarannya kayak gitu, promosi kesehatan segala macam kayak gitu, jadi kayak pengen manfaatin ilmu yang dapet, pengen ilmunya itu sebenarnya berkah sih kan, soalnya kan ilmu yang kita dapat kan nanti kan ya kalau bisa diterapkan sehari-hari seperti itu sih. Jadi emang karena ada ilmunya alhamdulillah, terus pengen nerapin ilmunya juga, dan ada waktunya alhamdulillah, dan ternyata ya emang diizinkan sama Allah juga, sama orang tua juga. Jadi berkontribusi buat Indonesia ya. Betul. Luar biasa banget Indana ini. Mudah-mudahan banyak ya orang yang kayak Indana gini ya. Amin. Mungkin yang lebih baik, mungkin lebih banyak juga. Iya, amin. Agar COVID itu semakin kita bisa kendalikan ya. Betul. Oke. Kalau Indana sendiri, kalau relawan COVID nih, ada ini nggak sih
tugas yang dilakuin dalam kegiatannya gitu. Apa aja sih yang Indana lakuin? Oke, kebetulan aku tracer ya, jadi kan aku Tracer? iya tracer. aku tracer, Oke. mental tracer. Jadi aku melacak orang-orang yang habis kontak atau habis berinteraksi dengan kasus-kasus terkonfirmasi positif. Oke, jadi aku tuh sebenarnya senang karena kan aku pengen menggapai orang-orang yang kayak, wah gue nggak tahu nih ternyata dia positif gitu kan. Aku pengen sadarin nih yang nggak tahu kayak, Pak yang kemarin positif habis ketemu bapak, yuk pak swab, yuk pak ada gejala nggak, yang kayak gitu-gitu loh, yang kayak menggapai-gapai gitu. Jadi kan kayak bisa ngebantu banyak orang. Aku ngebantu dia sama aja aku ngebantu keluarganya, aku ngebantu teman-teman kerjanya, yang kayak gitu-gitu sih. Itu kayak ya pengalaman besar sekali gitu, kayak gitu sih. Terus kan selain jadi tracer kan sebagai pelacak juga, aku juga ngebantu kayak di tenda swab. Jadi itu aku juga bantu di tenda swab juga, kayak misalnya swab ya. iya, kayak ngewawancara, ngelacak Pak namanya siapa, segala macam epidemiologisnya, apa data diri segala macamnya, terus punya keluhan apa, terus habis kontak dengan siapa, terus di rumah ada siapa aja, kayak gitu sih. Sama penyuluhan paling yang tadi aku bilang sebelumnya. Mengingatkan kembali 3M-nya. Jadi kalau tracer itu dia nelponin orang-orang yang keluarga yang positif COVID itu ya? Selain keluarga itu teman, rekan yang sehabis bertemu, berbicara lebih dari 15 menit. gitu. Iya, kontak erat. Yang ngomong, tapi kan mungkin ada orang yang saking nyamannya kayak ngerasa, dia teman gue kok kita lepas masker segala macam. Tapi kan kita nggak ada yang tahu ya aktivitas temannya itu sebenarnya kemana perjalanannya, kayak gitu-gitu sih. Tapi setiap ditelepon ada yang nggak ngangkat nggak sih gitu? Kan pasti namanya orang Kendala-kendalanya pasti itu gitu. ada nggak sih tuh? Pasti ada kendalanya, kayak udah kayak udah nutup diri tuh ada, yang kabur tuh ada, kayak gimana ya, kayak misalnya telepon segala macam, terus ada yang nggak percaya, denial segala macam, itu ada. Kayak ada aja sih kayak tingkah laku masyarakat secara ya luar biasa gitu lah. Berarti perlu effort lebih ya untuk Butuh, melakukan iya. hal-hal tadi yang Iya. disebutkan itu ya. Iya, karena kita butuh mereka percaya sama kita, kita butuh mereka bisa kita mempersuasi mereka supaya mereka bisa terbuka sama kita, supaya kayak mereka bisa mau kita bantu, kita tolong, dan supaya mereka bisa aware. Karena kan misalnya kontak erat nih, terus mereka kan masih menunggu waktu inkubasi segala macam kan, terus kayak yuk aware yuk Pak, karena kan Bapak tinggalnya nggak sendiri atau nggak, bukan karena tinggalnya nggak sendiri segala macam, yuk coba dulu diem dulu di rumah, kontak karantina mandiri dulu segala macamnya, seperti itu sih. Iya, itu hal yang sulit loh buat ibaratnya omongan kita didengar sama orang lain kan. Sangat Apalagi sulit. belum kenal kan pastinya ya. Pasti. Jadi cuma dikasih nih nomor telepon, nih tolong dihubungi karena keluarganya ada positif gitu. Betul. Luar biasa. Jadi harus sabar ya. Terus kayaknya harus benar-benar harus tulus juga ya kan, ngerjain kayak gitu kan pasti butuh waktu ya. Betul. Oke, seru juga ya ke aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk jadi seorang relawan itu ya. Jadi di lapangan itu seolah-olah memang harus penerapan 3M-nya itu harus digalakkan lagi gitu ya. Betul. Apa sih kesan dari pekerjaan Indana sendiri untuk saat ini? Ada nggak? Kesannya tuh yang berkesan adalah saat setelah aku kontak tracer, setelah selesai pemantauan 14 hari, terus saat itu mereka kayak masih membuka diri sama aku, terus masih suka kayak, Mbak makasih ya, segala macem. Kayak itu rasanya kayak Plong. bukan hanya pelong dia sehat sampai 14 hari, tapi pelong karena nikmatnya bekerja nikmatnya bekerja di COVID dengan membantu mereka, terus mereka sehat, mereka bilang makasih, terus kita saling doa kayak sehat-sehat ya Mbak, terus kayak ya sehat-sehat ya Ibu dan keluarga, Bapak dan keluarga, semoga tidak ketemu saya lagi, maksudnya bukan ketemu supaya saya tidak men-tracing Ibu lagi dan keluarga, sebenarnya kan gitu kan. Itu sih nikmatnya. Itu bisa jadi mood booster tuh. Iya, ya kan? Iya Bisa betul jadi mood banget. booster. Itu jadi mood booster sekali, kayak yuk masih ada butuh nih orang-orang yang butuh dijangkau, masih ada orang-orang yang belum sadar loh kalau kemarin dia habis ketemu siapa. Dan karena saat mereka kebantu dan mereka ngerasain itu, kayak mereka kayak, Mbak makasih ya Mbak, kayak iya makasih selama ini bla 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 bla. Terus saya yang kayak, enggak Ibu, saya yang berterima kasih sama Ibu karena udah membuka diri, karena sulit banget kan masih orang buat membuka diri, apalagi
buat orang asing buat saya gitu kan. Terus dia cerita tentang keluarganya segala Iya, benar. macem yang kayak gitu sih. Terus, Terbuka dia ya. betul, keterbukaan itu benar-benar kayak berarti banget. Terus apalagi misalnya ada yang labil kan, biasanya ada pasien labil lah, kayak mau rujuk apa enggak segala macem, dikasih tahu apa positif negatif segala macam. Terus ternyata setelah diberikan solusi segala macam kayak ini Pak kayak gini aja, kayak gini terus mereka akhirnya mengikuti walaupun tadinya sebelumnya bandel atau apapun yang Menolak iya, gitu ya. penolakan denial sebelumnya. Dan akhirnya dia mau. Iya, dan gitu setelah ya. dia mau akhirnya kayak, "Mbak, makasih ya segala macam udah ngomongin bla 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 bla." Tuh kayak gitu sih, lega gitu. Ternyata yang emang dikasih solusi ternyata memang terbaik gitu, yang kayak gitu sih. Langsung kayak yang stres-stres yang kasus-kasus yang bikin aduh, yang tengah tadi masyarakat. capek-capek gitu langsung gitu ya. Iya, lepas langsung ada semangat lagi buat ngebantu lagi gitu sih.